فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 60 dari pembahasan adab Al-Mustawar Rabi, level yang keempat. At-taqwim, penilaian yang pertama. Hal yajuzu laka an tatfala tujahal qiblah. Apakah boleh Anda meludah ke arah kiblat? Boleh tidak? Waktu sholat meludah ke kiblat boleh tidak? Tak boleh. Yang kedua, ila aina tabzuk wa anta fis shalah. Kemana Anda membuang kahak dalam keadaan Anda di dalam sholat? Ke tepi. Tepi. Oh, kasihan kena. Iya. Iya, Nabi menyuruh apa? Ke kiri atau ke bawah telapak kaki. Kata para pensyarah, itu kalau tidak ada teman di sampingnya. Kalau ada teman, kasihan bau dia di bawah. Atau boleh cara lain? Apa cara lain? Apa? Si keluar boleh juga, terpaksa batal. Ya, terpaksa misalkan. Acara yang lain? Ayo pakai mindil, pakai sapu tangan, pakai tisu. Jangan celok punya teman, ambil tisu teman. Yang ketiga, hal tatfalu tahta qadamaik. Apakah engkau duduk mana? Mana pecinya tadi? Apakah engkau meludah ke bawah telapak kakimu fil masajidil mafrusyah, di masjid yang ada karpetnya? Jawabannya apa? Ayo, tak boleh. Nanti marbot marah. Wah, bahaya. Lihat keadaan, apa yang boleh dilakukan yang susah ya jangan. Marbot kan merbot biasanya dipanggil apa? Merbot atau marbot, yang apa itu, petugas masjid itu. Kemudian yang berikutnya, hal yajuzu laka an tabzuqa tujahal qiblah fi khariji shalah. Apakah boleh Anda meludah ke arah kiblat di luar salat? Jawabannya apa? Ini terjadi perselisihan di kalangan ulama. Secara umum kalau di luar salat tidak masalah, karena Allah tidak sedang berhadapan dengan kita, lain dalam situasi salat. Makanya rata-rata dalil menunjukkan itu. Dalil yang melarang masalah meludah ke arah kiblat itu ilahnya disebutkan karena dia sedang berhadapan dengan Allah, sedang menghadap Allah, Allah sedang di hadapan dia, Allah sedang memancangkan wajahnya di hadapan dia. Seringkali terkait dengan itu. Maka di luar sholat itu lebih ringan urusannya. Cuma lebih selamatnya memang cari arah yang lain. Yang berikutnya, man tafala tujahal qiblah, barang siapa meludah ke arah kiblat, fa aina yasiru tafluhu yaumal qiyamah, maka air ludahnya tadi kemana pada hari kiamat? Tahu tak kira-kira? Yang kemarin hadir siapa? Abdul Fatah. Di mana? Air ludahnya jadinya kemana? Nanti di hari kiamat, ya. Ya, baina aina, di antara kedua matanya. Na'udzubillah. Baik. Mana pecinya tadi? Umur pendek pecinya. Macam mana itu? Jaga baik-baik. Nabi mengatakan apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil, pakai perhiasan kalian ketika di masjid. Kata Syekh Albani, di antaranya adalah pakai penutup kepala ketika di masjid. Baik. Kemudian hal tawadha'ta kama tawadha'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda mau bersikap tawadhu, rendah hati sebagaimana rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa ab'atal qadar. Anda menjauhkan kotoran minal masjid, dari masjid. Nah, jawabannya na'am, insyaallah. Jadi kalau ada mungkin apa, ada sampah-sampah di masjid, kotoran apa, nah, kalau kita
mampu melakukan langsung bersihkan, jangan cuma nyuruh orang, tapi kita sendiri berusaha berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kalau hewannya berbahaya, kita mungkin pakai kain yang tebal atau kertas tebal atau pakai alat apa. Kalau hewannya berbahaya atau kalau bendanya menjijikkan, ya mungkin pakai alat-alat. Yang penting masjidnya dijaga kebersihannya. Sekarang kita masuk ke muka surat 61. Ad-Darsul Hadiyah Asyar, pelajaran yang ke-11 murajaah. Akhadna fi adabis shalah, kita telah mengambil di dalam pelajaran adab-adab salat. Annaka la tuksirul harakata fis shalah. Anda tidak memperbanyak gerakan di dalam salat. Boleh membuat isyarat-isyarat tapi secukupnya. Secukupnya, yang penting orang paham apa yang kita inginkan. Bal yambaghi antal zamas sukun, semestinya Anda menekuni ketenangan, yaitu senantiasa tenang fis shalah, di dalam salat. Berarti boleh tak salat sambil kopek bawang? Tak boleh. Lain urusannya nanti, tunggu habis salat. Yang talzam yaitu menekuni terus menerus. Kau konsisten. Yang kedua, wa anna lil tifata fi shalah minasyaiton. Kita telah mengambil pelajaran bahwasanya menoleh di dalam salat, menoleh tanpa ada alasan yang hak, itu adalah bagian dari setan. Maksudnya bagian dari setan gimana? Kita jadi setan kah? Atau maksudnya apa? Ya, setan mengambil sebagian salat kita. Kekhusyuan, perhatian kita diambil oleh dia. Yang ketiga, annahu la yajuzu laka anta bezuqa tujahal qiblah. Anda tidak boleh untuk membuang kahak ke arah kiblat. Yang keempat, wa anna man tafala tujahal qiblah, orang yang membuang, orang yang meludah ke arah kiblat, faqad irtakaba kabirah, dia telah melakukan dosa besar. Min kabairidz dzunub, dari dosa-dosa besar. Artinya ancamannya telah disebutkan di hari kiamat itu. Menunjukkan ini bukan dosa kecil. Walaupun bendanya suci secara syariat, bukan najis, tapi ini qadir, mustaqdar, menjijikkan, ya. Kabair, dosa-dosa besar. Sekarang kita masuk ke muka surat 62. Ad-Darsus Tsaniyah Asyar, pelajaran yang ke-12, Taqwimul Wahdatis Salisah, penilaian untuk juz yang ketiga. Awalan akmilil farad, lengkapilah tempat kosong. Layali jannara rajulun nuqat, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang titik-titik qabla tulu'is syams, sebelum terbitnya matahari, wa qabla titik-titik nuqat. Yang pertama apa? Qabla tulu'is syams. Bukan. Apa? Salatun qabla tulu'is syams. Rajulun yusolli. Pakai apa? Fi'il mudhari misalkan yusolli. Tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum terbitnya matahari. Ismail. Wa qabla, kira-kira apa jawabannya? Sebelum terbitnya matahari dan sebelum ghurubiha, sebelum terbenamnya matahari. Sholat apa itu maksudnya? Kalau sebelum terbit matahari sholat apa? Jangan, itu terlambat jauh sekali. Sholat subuh. Kalau sebelum terbenamnya matahari sholat apa? Apa? Asar. Tadi jawab apa? Asar. Asar. Ya. Irtakaba, melakukan. Yang kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sholal fajr, dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah sholat fajar, tarabba'a fi majlisih, beliau duduk bersila di majelisnya, hatta sehingga sehingga hatta tatlu asyams, sehingga matahari itu terbit. Setelah matahari terbit mungkin tunggu 10 menit atau berapa kurang lebih, baru sholat duha bagi yang ingin sholat duha dan sebagainya. Ini mustahab. Bagi yang ada keperluan ya terserah, tidak masalah.
keperluan untuk segera pergi atau apa. Yang kedua, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza shalla, ini sudah. Yang ketiga, man qala hina yusbihu wa hina yumsi. Orang yang mengucapkan tatkala masuk di waktu pagi dan tatkala masuk di waktu petang, nuqat mi'ah. Membaca apa sebanyak 100 apa? Siapa yang menjawab sebentar? Gantian. Tadi yang terakhir siapa? Ya. Subhanallahi wa bihamdi. Thayyib. 100 ekor, 100 potong. Iya, 100 kali mi'ata marrah. Thayyib. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat bi afdhala mimma jaa'a bih, dengan amalan yang lebih utama daripada yang dia ucapkan itu. Taib. Illa ahadun qal, kecuali orang yang mengucapkan mitlama seperti mitla ma qal atau ma yaqul au kira-kira siapa yang jawab? Yang sudah ikut au mengucapkan semisal au bahasa Indonesia dulu nggak apa, bahasa Melayu boleh. Mengucapkan semisal itu atau auzada alaih, taib, melebihi dia. Taib. Yang keempat, qul huwallahu ahad wa apa ini kira-kira ya? Muawwidatan, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas hina tumsi, tatkala engkau masuk di waktu petang, wahina watusbih, masuk di waktu pagi, salah samarot, sebanyak 3 kali. Takfi min kulli syai', akan mencukupimu dari segala sesuatu. Baik. Sanian, yang kedua, sil khattan, hubungkan baris minal amudil alif, dari kolom alif, ila ma yunasibuh, kepada lafadz yang sesuai dengannya, minal amudil ba, dari kolom ba. Ya, di sini yang pertama uskunu fi, kira-kira apa yang sesuai? Fil qiblah atau fi apa? Uskunu fi fi shalah. Ya, tenanglah di dalam salat. Alil tifatu fi shalah, Ismail. Ikhtilasun minasyaiton. Menoleh dalam salat itu adalah pengambilan dari setan, yaitu setan mengambil dengan cepat sebagian dari salat kita. Anala abzuqu tujaha, siapa sekarang ya? Kiblat. Saya tidak membuang ke arah kiblat. Kemudian salisan, ikhtaril ijabatas shahihah, pilihlah jawaban yang benar, min bainil aqwas, di antara kurung-kurung ini. Lihat, yang pertama, ya'ti tafluhu baina ainaihi idza tafala, air ludahnya akan datang di antara kedua matanya jika dia meludah tujahal qiblah. Yang terakhir di sini, ana indama usolli, saya tatkala saya salat. Jawabannya kira-kira yang jawab sekarang siapa? Kembali ke Halif. Ketika sholat, milih yang mana? Altafitu bi'ainai atau iltafatu ya? Altafitu betul. Altafitu bi ra'si la altafitu abadan. Yang keras? Yang keras. Nomor 1 atau 2 atau 3 jawabannya? Apa? Oh, tadi sudah diterjemah belum? Belum. Tadi Anda belum terjemah. Oh, kasihan. Tayyib. Saya ketika saya sholat, yang pertama saya menoleh dengan kedua mata saya, atau saya menoleh dengan kepala saya. Yang ketiga tidak menoleh sama sekali. Jawabannya? Yang ketiga tidak menoleh sama sekali. Insya Allah senang ya. Baik, nanti di muka surat berapa ini? 65 Al-Wahdatur Rabi'ah membahas 7 permasalahan. Yang pertama al-adabu ma'al walidain, adab bersama kedua orang tua. Al-adabu ma'al arham wal aqarib,
Aqarib pakai hamzah ya, bukan pakai ain. Pakai ain jadinya lain nanti. Adab bersama karib kerabat, bersama keluarga, dan aqarib. Aqarib yaitu karib kerabat. Arham berarti ya kita artikan apa? Saudara mara kan? Kalau pakai ain jadinya apa? Ya? Apa? Scorpio. Kala jengking, iya. Ada bersama kala jengking. Oh, bahaya. Yang ketiga, al-adab ma'as sighari wal kibar. Adab bersama anak kecil dan orang tua. Yang keempat, al-adab ma'ad dhaif. Adab bersama tamu. Yang kelima, al-adab ma'al jiran. Adab dengan tetangga. Yang keenam, al-adab ma'al muslimin. Adab bersama keumuman kaum muslimin. Yang ketujuh, al-adab al-muslim yuraqibullah. Muslim itu merasa diawasi oleh Allah. Ini dibahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam.